Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tulisan terbaru dari Lora Muhammad Ismail Al-Khalili menanggapi tulisan terbaru Imad yang berjudul Dua Cucu Mbah Khalil Adu Argumen. Banten menjadi wasit pret. Banten menjadi wasit. Nasab Balawi tidak tertolong. Hajai. Gak usah lama-lama lagi ya. Kita bacakan saja tulisan Lora Ismail Al-Khalili. Krisis dukungan ulama, Imad mencatut nama Duriyah Syekhona Khalil. Ya emang Imad ini sudah biasa mencatut ya. Sejak awal terjun dalam ring diskusi nasab ini sebagai pengkritik atas tulisan dan pemikiran Imad, saya tidak pernah berargumen. Saya, kata Lora Ismail, tidak pernah berargumen dengan membawa nama guru atau leluhur. Saya tidak pernah memaksa atau sekedar meyakinkan orang lain untuk menerima pendapat saya hanya karena saya murid siapa atau keturunan siapa. Saya ini, kata Lora Ismail, murid Habib Bulan karena itu bagi saya nasab Balawi pasti benar. Saya ini cucu Kepulan karena itu pendapat saya pasti paling benar. Tolong tegur dan ingatkan saya jika pernah berargumen dengan hujah receh dan tidak ilmiah seperti itu. Saya adalah seorang pembaca dan pengkaji. Saya membaca, mentelaah, meneliti, baru kemudian mengkritisi. Saya merujuk kepada pendapat para ulama pakar nasab dalam kitab-kitab yang bahkan dijadikan andalan oleh Imad selama ini. Akan tetapi Imad dalam tulisan terbarunya berikut ini sudah mulai bawa-bawa keturunan. Beliau secara tidak langsung menyampaikan, ini loh cucu Mbak Khalil Bangkalan ada yang dukung pendapat saya. Saya tidak asal menuduh. Dalam catatan itu, Imad menulis, kini nama-nama daerah di atas Banten, Bangkalan, Jombang, dan Rembang tengah hangat dalam diskursus nasab Balawi yang terbukti batal. Terakhir ada adu hujah antara Khalili dan Lora Ismail Khalili. Keduanya cucu Mbak Khalil Bangkalan, yang satu mendukung batalnya nasab Balawi, yang satu lagi menolaknya. Imad Kiai Khalili bersama penulis adalah sesama anggota LBMP BNU. Penulis sering berdiskusi dengan Kiai muda ini. Penguasaan turusnya dalam analisanya tajam dan kritis. Sedangkan Lora Ismail adalah lulusan Rembang kemudian menuntut ilmu di Yaman. Penulis belum pernah bertemu dengan sosok Kiai muda cucu Mbak Khalil terakhir ini. Nah itulah kutipan tulisan Imad. Kali ini sekali lagi Imad salah memainkan kartu Khalili Khalil atau yang biasa kami panggil Oying. Dalam tulisan-tulisannya tidak pernah menyatakan bahwa nasab Balawi batal. Itu hanya klaim sepihak Imad. Oying masih terhitung ponakan saya dari jalur uminya, kata Lora Ismail. Betul, ia adalah keturunan Syekhona generasi ke-6. Uminya adalah adik kandung dari Kiai Haji Imam Bukhari Khalil AG. Terlihat kurang familiar di kalangan masyarakat Bangkalan karena memang dia berdomisili di Ponpes Cangaan Bangil. Imad mungkin tidak tahu sejak dulu bahkan jauh sebelum menjadi anggota LBMP BNU. Kami sudah sangat sering berdiskusi bahkan mengisi acara bersama. Kemarin baru saja saya menanyakan sikap langsung kepadanya terkait sikap dan pendapatnya tentang nasab Balawi. Mokib, sikap kamu terkait sada Balawi sudah ke ranah ibtol. Membatalkan, menganulir, apa mempertanyakan saja. Oying menjawab, mempertanyakan man. Dhoni subut kasairul ansab al-masyurah. Nasab Balawi menurutnya bersifat dhoni seperti nasab-nasab masyhur lainnya. Oying juga berkata kepada saya, yang penting Abdinah saya enggak bawa Duriyah Syekhona dan Abdinah enggak ada ucapan dukung beliau. SS klarifikasi Khalil ada di kolom komentar. Nanti terakhir kita lihat. Jika Imad merasa di atas angin dan mengklaim ada Duriyah Syekhona Khalil yang mendukung pendapatnya, maka itu sangat jauh panggang dari api. Itu adalah klaim sepihak yang hanya berdasarkan rasa percaya diri yang berlebih. Imad saja
Kalau kata orang zaman sekarang kepedean banget. Emang boleh sepeda itu. Kesimpulan prematur dan klaim sepihak adalah kebiasaan Imad sejak dulu. Gelagat seperti itu sudah saya temukan sejak pertama kali membaca tesis versi kitab beliau yang dinamakan Mawahibul Laduniyah Pinqito Inas Habibah Alawi bin Ubaidillah. Dari judulnya saja sudah ngeri pemberian-pemberian laduni. Kitab 28 halaman ini bisa didownload melalui link berikut ini. Mari kita baca bersama agar kita tahu bagaimana cara berargumen Imad yang terkesan curang dan sekar PDW itu. Di halaman 4, Imad menukil ibarat dari kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili tentang Ahmad bin Isa wafat 345 Hijriah dan putranya Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi ila akhirih. Imad mengomentari, kultu ila akhirih. Saya berkata, Al-Ubaidili wafat 435 Hijriah. Dalam kitab Tadibul Ansab menyebutkan salah satu anak Ahmad bin Isa yaitu Muhammad bin Ahmad bin Isa dan tidak menyebutkan selainnya, maka masih mungkin ada anak-anaknya yang lain yang belum ia disebutkan. Di halaman 5, Imad menukil ibarat kitab Al-Maddi tentang Ahmad bin Isa dan putranya Muhammad Abul Qasim Al-Aba Al-Ma'ruf bin Nafat li'annahu kana li ilakhiri. Imad mengomentari lagi, kultu ila akhiri. Saya berkata Al-Umari wafat 490 Hijriah. Dalam kitab ini menyebutkan salah satu putra Ahmad bin Isa yaitu Muhammad bin Ahmad bin Isa tidak dan tidak menyebutkan selainnya, maka mungkin juga masih ada yang lain yang belum ia sebutkan. Tapi di halaman 7 Imad tiba-tiba membuat pasal dengan judul bombastis Paslun Pi Annal Fakhru Roji 606 Hijriah yang koti yaqta'u anna aulad Ahmad Thalathah walaysa fihim Ubaidillah. Pasal Fahru Roji wafat 606 Hijriah memastikan bahwa anak Ahmad bin Isa ada 3 dan tidak ada Ubaidillah di antaranya. Padahal sama sekali tidak ada kata pasti dalam ibarat Imam Fahru Roji dalam kitab Sajarul Mubarakah. Qala Imam Fahru Roji min ulama'il qarni sadis wa sabi fi Sajaratul Mubarakah ma nasu Ahmad al-Abah. Paqibu min salasati banin Muhammad Abu Ja'far bin Ra'i wa Ali bin Romlah wa Husain Aqibu bin Naisabur. Dari ibarat di atas, santri ibtidah sekalipun akan paham bahwa sama sekali tidak ada kata pasti dalam ucapan Fahru Roji dan tidak ada sigot hasr di sana. Dan jika memang berargumen secara adil, seharusnya Imad juga berkomentar sama seperti dalam pasal-pasal sebelumnya. Mungkin saja ada anak-anak Ahmad bin Isa yang lain yang belum Imam Fahru Roji disebutkan. Akan tetapi Imad tetap ngotot dan kekeh menyatakan bahwa Imam Fahru Roji memastikan anak Ahmad bin Isa hanya 3. Apa alasannya? Ternyata Imad mencatut kaidah dari Said Madi Rojai untuk mendukung pendapatnya. Katanya jumlah ismiyah menurut para pakar nasab bisa menganulir semua kemungkinan lain yang masih ada. Wa atabil jumlatil ismiyati faqibu min salasati banin ila akhirih. Said Madi Rojai sang pemilik kaidah sendiri pada akhirnya mementahkan pendapat Imad Duar dan mengatakan bahwa kaidah itu tidaklah paten, pasti ada pengecualian. Dan ketika Said Madi pada akhirnya terang-terangan mengisbat nasab Balawi dan mengatakan masih ada anak Ahmad bin Isa yang lain bernama Ubaidillah, Imad mengatakan bahwa dalil Said Madi adalah dalil yang lucu. Padahal dulu dalilnya dipakai Imad untuk menguatkan poin paling penting dalam tesis sampahnya. Jika kalian perhatikan dalam masalah ini, Imad sebenarnya telah menabrak syarat kitab sejamannya sendiri. Tanpa disadari beliau telah mengisbat bahwa Ahmad bin Isa yang wafat pada tahun 345 Hijriah ternyata mempunyai anak lain bernama Ali dan Husain dengan data dari kitab yang baru ditulis pada tahun 600 Hijriah. Jadi ada kehampaan antara Ahmad bin Isa dan Imam Fahru Roji sekitar 250 tahun. Apa itu bisa masuk kitab sejaman atau mendekati? Selain Khalil dan Said Madi Rojai, sebelumnya Imad juga sudah pernah mencatut kitab Said Ibrahim Mansur al-Hasimi untuk menggugat surah istifadohnya Balawi. Tapi pada akhirnya beliau ternyata mengkonfirmasi nasab Balawi, bahkan mengatakan gugatan Imad adalah sebuah kebodohan kuadrat. Imad juga pernah mencatut kitab Syekh Khalil Ibrahim untuk menguatkan syarat kitab sejaman andalannya. Tapi pada akhirnya beliau ternyata juga mengkonfirmasi dan mengakui keabsahan nasab para habaib Ba'alawi.
Si Ajis Jajuli murid durhaka, salah satu jagoan Imad lalu mengomentari, ternyata orangnya Syekh Khalil Ibrahim enggak sehebat kitabnya. Entah kedepannya nama siapa lagi yang akan beliau catut untuk menguatkan pendapatnya. Semua ranting yang berusaha ia gapai sudah hampir patah semua, tapi beliau masih saja berlagak gagah, pede, dan yakin seyakin-yakinnya. Jika boleh saya mereview argumen-argumen Imad yang saya baca selama ini, maka hanya satu kata yang akan saya tuliskan. Tidak konsisten, bintang 1. Padahal dalam tulisan sebelumnya selain menyuruh saya untuk istikharah, Imad juga berpesan, banggalah berguru kepada ulama Indonesia yang konsisten kata dan perbuatan. Konsisten kata dan perbuatan. Saya katakan, kata Lord Ismail, alhamdulillah saya bangga sebangga-bangganya pernah berguru kepada Sayyidina Maimun Zubair dan para kiai Indonesia lainnya. Saya juga bangga sebangga-bangganya pernah berguru kepada Habib Umar bin Hafid dan para ulama luar negeri lainnya. Tanpa membedakan ras, asal, dan keturunan mereka. Mereka adalah para kekasih Allah yang saya saksikan sendiri keselarasan ucapan dan perbuatannya. Saya semakin bangga dan bersyukur ketika menyadari bahwa Allah tidak pernah mentakdirkan saya untuk berguru atau sekedar mengidolakan orang yang berdalil semau nafsunya, berhujah sesuka dirinya, mencela-mencela dalam pendapatnya, merasa paling hebat, bahkan menantang semua ulama yang tak sependapat dengan dirinya. Disclaimer, catatan ini bukan bantahan lengkap atas tulisan terbaru Imad. Saya mulai menulis catatan ini dalam penerbangan Pangkalan Bun, Jakarta, Surabaya. Bantahan lengkapnya akan saya tulis di kesempatan yang lain. Ismail Amin Khalil, 19 Agustus 2024. Nah, ini nih. Wasit dari Banten, tukang adu domba dari Banten. Nah, ini sekarang setan Lora Ismail Al-Khalili dan siapa ya? Khalil ya. Masih sama-sama cicitnya Khalil. Nah, ini tulisannya. Enggak, yang penting Abdina enggak bawa diri Khalil dan Abdina enggak ada ucapan yang mendukung beliau. Oke. Kamu di mana posisi di rumah Man? Itu banyak yang share foto kita bertiga seakan kita selepel. Nah, ini catatan Ismail Khalil, Lora Ismail Khalili dengan Khalil. Acara apa? Oke, bertemu. Malamnya ada acara Man. Ajunan Selasa di rumah kayaknya ya. Mauqif kamu terkait Sada Balawi sudah kerana ibtol tahun apa mempertanyakan saja. Nah, Khalil mempertanyakan Man. Dan disebut kasir ansab al-masyurat. Tamam. Nah, inilah bantahan tajam dan pedas dari Lora Ismail Al-Khalili untuk si Imad.